Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Abul. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal kuantitatif pada TPS Ujian UTBK. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Di kesempatan kali ini, kita akan fokus belajar untuk menjawab soal tipe yang berbeda dari soal-soal kuantitatif dalam UTBK. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Tipe soal yang pertama adalah tipe soal pilihan ganda biasa. Sebagai contoh, jika 3A min 6B sama dengan 12, maka nilai dari 2 per B min A sama dengan. Untuk soal seperti ini, biasanya kita butuh trik. Triknya adalah kita harus mengubah bentuk ini, bentuk soal atau clue, menjadi soal yang lebih sederhana atau menjadi persamaan yang lebih sederhana. Caranya adalah 3A min 6 per B sama dengan 12. Di sini kita bisa memfaktorkan ruas sebelah kirinya, yaitu menjadi 3 dalam kurung A min 2 per B sama dengan 12. Kita bisa bagi kedua ruasnya dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka kita dapat A dikurangi 2 per B sama dengan 4. Yang jadi pertanyaan adalah 2 per B min A itu berapa? Nah, 2 per B min A itu ternyata sama dengan min dalam kurung A min 2 per B. Maka dengan kata lain, nilai dari 2 per B min A adalah min 4. Jadi jawabannya adalah yang D min 4. Cukup mudah ya untuk soal yang ini. Oke, kita lanjut ke tipe soal berikutnya. Tipe soal berikutnya adalah tipe soal berbahasa Inggris. Jadi jangan kaget ya adik-adik, jika pada saat mengerjakan soal kuantitatif nanti, adik-adik akan menemui 1 atau 2 soal yang berbahasa Inggris. Sebagai contoh, soal berikut. Two different prime numbers between 4 and 18 are chosen. When their sum is subtracted from their product, which of the following numbers could be obtained? Oke, untuk menjawab soal ini tentunya kalian harus pahami dulu maksud dari soal ini tuh apa. Jadi kurang lebih soal ini tuh ada 2 bilangan prima yang berbeda antara 4 dan 18 yang dipilih. Nah, bilangan prima antara 4 dan 18 itu ada angka berapa aja ya? Pertama ada angka 5, ada angka 7, ada angka 11, ada angka 13, dan ada angka 17. Nah, dari bilangan ini diambil 2 angka yang mana kalau dijumlahkan kedua angka tersebut, itu hasil jumlahnya dikurangi dari hasil kalinya, angka berapa yang didapat? Ya, berarti kita harus mencari kombinasi 2 bilangan prima dari 5 kemungkinan yang ada yang bisa kita buat. Bisa aja kemungkinan itu, kalau 5 bisa aja dengan 7, bisa dengan 11, bisa dengan 13, bisa dengan 17. Ingat syaratnya harus berbeda ya 2 angkanya. Yang pertama, yang kedua bisa aja angka 7 nih, 7 dengan 11, 7 dengan 13, 7 dengan 17. Kemungkinan selanjutnya bisa juga 11 dengan 13, 11 dengan 17. Ya, yang terakhir 13 pasti dengan 17. Oke, pertama kita harus mencari dulu hasil kalinya. Hasil kali. Ya. Baru kita cari dengan hasil jumlahnya ya. Nanti baru dikurangi. Oke, sekarang kita ke 5 dan 7. 5 dan 7 kalau dikali baru 35, sedangkan di pilihannya itu paling kecil 75. Kan nggak mungkin ya 35 dikurang sesuatu hasilnya jadi 75. Maka 5 dan 7 ini kita bisa langsung coret aja kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua 5 dengan 11 ya.
5 dengan 11 kalau dikali baru 55 dikurangi sesuatu, berarti masih di bawah 75, ini juga salah. Yang selanjutnya 5 dengan 13. 5 dengan 13 kalau dikali baru 65, ini juga tidak memenuhi. Yang selanjutnya 5 dengan 17 ya. 5 dengan 17 kalau dikali udah dapat berapa nih? 85 ya. Oke, kita tulis dulu aja ya. 5 dengan 17. Kalau dikali kita dapat 85. Kalau ditambah 5 ditambah 17 22. Kalau kita kurangi ini juga salah ya. Hasilnya di bawah 75. Nah, selanjutnya 7 dengan 11 ya. 7 dengan 11 kalau dikali baru 77 dikurangi 7 tambah 11. Ini juga nggak termasuk. Selanjutnya 7 dengan 13. 7 dengan 13 ya. Coba kita hitung. 7 dengan 13. Oke, 7 dikali 13 berapa? 91. Dikurangi 7 tambah 13, 20. Hasilnya baru dapat 71. Ini juga tidak termasuk. Salah. Yang selanjutnya 7 dengan 17. Ya, 7 dengan 17. 7 dikali dengan 17 itu 119 ya. Hasil jumlahnya 7 tambah 17, 24. Kalau kita kurangi 119 dikurangi 24, kita mendapat 95 ya. Oke, selanjutnya kemungkinan selanjutnya 11 dengan 13. 11 dengan 13. Oke, 11 dikali 13 143 ya. Jumlahnya 11 ditambah 13 24. Kita kurangi 143 dikurangi 24, maka kita dapat 119. Oke, kemungkinan berikutnya adalah 11 dengan 17 ya. 11 dengan 17 kalau dikali itu 187. Hasil jumlahnya 11 ditambah 17, 28. Kalau kita kurangi 187 dikurangi 28, 159 ya. Oke, kemungkinan berikutnya yaitu 13 dengan 17. Oke, 13 dikali 17. Berapa 13 dikali 17 itu 221. Kalau dijumlahin 30. Sekarang kita kurang 221 dikurang 30. Maka hasilnya 191. Nah, ini adalah angka yang kita peroleh nih ya hasilnya. Tinggal kita cocokin dengan pilihan yang ada. Angka berapa yang ada? 119 dan juga 191. Maka the numbers that could be obtained itu adalah 119 yang dua ini dan 191. Paham ya? Oke, next kita ke tipe soal berikutnya. Oke, tipe soal berikutnya itu adalah tipe soal berupa pilihan 1, 2, 3, dan 4. Hampir mirip dengan soal yang berbahasa Inggris tadi. Sekarang kita coba kerjakan ya. Perhatikan segitiga PQR di atas. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Oke. Pernyataan pertama, luas segitiga PQR adalah 84. Kita cari ya. Luas segitiga PQR itu kan sama aja setengah dikali alasnya itu QR dikali tinggi. Tingginya itu adalah PF. Oke, sekarang PF-nya udah ada belum? Belum ada, QR-nya udah ada. Berarti tugas kita sebelum mencari luas adalah mencari si PF tinggi ya. PF ini kita bisa cari dengan cara Pitagoras ya. Jadi PF ini sama aja sisi miring 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Maka kita dapat sini 169 dikurangi 25. Ya, maka PF kuadrat sama dengan akar dari
144. Maka PF-nya itu adalah 12 ya. Oke, sekarang kita substitusi. Setengah dikali QR. QR-nya 9 ditambah 5, 14. Dikali PF-nya 12. Oke, ini dapat 7. 7 kali 12, 84. Nah, maka luas segitiga PQ ada 84. Betul ya? Berarti pernyataan pertama itu betul. Sekarang kita cek ke pernyataan kedua. Panjang PF kurang dari atau sama dengan 10. Benar nggak PF itu kurang dari atau sama dengan 10? Salah, karena PF itu sama dengan 12. Berarti pernyataan yang kedua adalah salah. Sekarang kita lanjut ke pernyataan ketiga. Oke, pernyataan ketiga keliling PQR. Oke, keliling PQR. Keliling itu kan berarti jumlah semua sisinya ya. Berarti QR ditambah PR ditambah QP. Sekarang QR-nya udah ada, udah. Ditambah PR-nya udah ada, 13, udah. QP-nya udah ada belum? Nah, QP-nya belum nih. Nah, oleh karena itu QP-nya kita cari dulu. Caranya dengan menggunakan Pitagoras juga sama. Ya, tadi PF-nya udah dapat nih 12. Nah, berarti QP, jadi QP kuadrat itu sama dengan, karena ini sisi miring, maka kita jumlahkan ya. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka QP sama dengan QP kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Maka QP sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Oke, QP-nya kita dapat 15. Tinggal kita substitusi. QR 9 ditambah 5, 14. Ditambah PR 13. Ditambah QP 15. Setelah kita hitung 14 ditambah 13, 27. 27 ditambah 15, 42. Oke, berarti poin ketiganya benar. Selanjutnya poin keempat, segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Benar atau salah? Segitiga PQR. Jawabannya adalah salah ya, karena dia segitiga sembarang. Kenapa segitiga sembarang? Kalau kita gambar ulang, nih P, ini Q, ini R. Ya, QR tadi 14 satuannya, atau panjangnya maksud saya. PR-nya ini 13, dan PQ-nya ini adalah 15. Ini segitiga sembarang. Berarti poin keempat salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya. Oke, next kita ke tipe soal berikutnya. Yaitu tipe analisis kecukupan. Nah, ini dia yang cukup menarik nih soal ini. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 5X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 7. Tentukan nilai X ditambah Y. Ini yang jadi pertanyaan ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini kita coba dulu nih. Kita coba yang pernyataan 1. Kalau Z-nya sama dengan 1, bisa nggak kita mencari nilai X ditambah Y? Kita coba ya. Berarti 5X ditambah 5Y ditambah 3Z. Berarti 3 dikali 1 karena Z-nya 1. Sama dengan 7. Berarti 5X ditambah 5Y sama dengan 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 berapa? 7 dikurangi 3. 4. Maka di sini kita dapat nih 5. Sini aja ya. Kalau kakak faktor jadi 5X ditambah Y sama dengan 4. Maka X ditambah Y sama dengan 4/5. Wah, ternyata betul nih. Kalau Z-nya udah diketahui sama dengan 1, kita bisa mencari nilai X dan Y. Maka pernyataan 1 cukup benar. Nah, sekarang kita uji coba pernyataan kedua. 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, coba deh kalian lihat. Clue-nya itu kan yang udah diketahui 5X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 7. Ada 3 variabel.
Sedangkan di poin kedua atau pernyataan kedua, dia ngasih satu persamaan lagi. 2x ditambah y sama dengan 3. Nah, karena tidak ada satu variabel yang diketahui nilainya, maka kemungkinan besar poin kedua ini adalah tidak cukup untuk bisa menentukan x dan y, atau x ditambah y. Kenapa? Karena untuk menemukan nilai x ditambah y, harus ada satu variabel yang sudah diketahui nilainya. Bukan dalam bentuk persamaan dua variabel seperti 2x ditambah y sama dengan 3. Karena kalau misalnya kita hitung, 2x ditambah y sama dengan 3, dan kita eliminasi atau substitusi ke persamaan 5x ditambah 5y ditambah 3 ditambah 7, maka akan menjadikan satu persamaan lagi yang masih memiliki dua variabel, ya. Jadi ini salah. Maka untuk soal ini jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, yang A. Paham ya? Oke, kita lanjut. Tipe soal berikutnya yaitu analisis perbandingan dua nilai. Sebagai contoh, panjang persegi panjang B itu 10% lebih panjang daripada panjang persegi panjang A. Nah, jangan bingung ya, karena ada kata panjang yang berulang beberapa kali. Lebar persegi panjang B itu 10% lebih pendek. Jadi kalau panjangnya itu lebih panjang, kalau lebarnya itu lebih pendek daripada lebar persegi panjang A. Nah, di sini ada P dan Q. P itu adalah luas persegi panjang A dan Q itu adalah luas persegi panjang B. Yang ditanya adalah hubungan antara si P dan Q itu apa? Nah, kalau soal-soal seperti ini biasanya kakak lebih enak tuh misalkan dengan angka real langsung ya. Jadi kakak misalkan panjang si A, ya, panjang persegi panjang A itu berapa, nanti kalian misalkan lebarnya itu berapa. Nah, karena persentasenya bentuknya 10%, kalian pilih angka yang kelipatan 10 aja. Misalkan panjangnya 20, lebarnya 10 ya. Oke, selanjutnya kita cari nih panjang pada persegi panjang B dan juga lebar persegi panjang B, karena kita mau mencari luas baik persegi panjang A maupun persegi panjang B. Sekarang, panjang persegi panjang B itu 10% lebih panjang. Oke, daripada punyanya si A, persegi panjang A. A itu 20, karena lebih panjang berarti ditambah. Ya. Ditambah 10%-nya dari 20. 10% dari 20, 10 per 100 dikali 20 itu 2. Maka panjang si B itu bisa kita tuliskan 22. Sekarang lebar. Lebar B itu lebih pendek 10% daripada lebar persegi panjang A. Berarti 10 karena lebih pendek dikurangi 10% dari 10. 10 per 100 dikali 10. Yaitu 1. Maka dapat 9. Udah, kalau udah punya panjang dan lebar masing-masing persegi panjang, tinggal kita cari luasnya ya. Kita cari luas yang A. Itu panjang kali lebar 20 dikali 10. Hasilnya 200. Sedangkan luas si B itu 22 dikali 9 ya. Itu hasilnya adalah 198. Oke, jadi ketahuan dong hubungan antara P dan Q. Ini 200, ini 198. Maka udah pasti lebih besar. Maka P lebih besar dari Q. Maka jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Bagi adik-adik yang sedang berjuang mengikuti ujian UTBK, selamat belajar dan semangat untuk mendapatkan perguruan tinggi impianmu. Sampai jumpa di video berikutnya.